Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Bahasan kali ini tentang hakikat manusia, di mana ini bisa digunakan dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan pengembangan karakter. Kenapa dalam pengantar ilmu pendidikan mempelajari hakikat manusia? Karena ketika nanti kita menjadi seorang pendidik, menyelenggarakan sebuah pendidikan atau melaksanakan pendidikan, itu pasti berhubungan dengan manusia. Yang kita didik adalah manusia. Sedangkan dalam pengembangan karakter, tujuan membahas hakikat manusia adalah supaya manusia itu paham, mahasiswa itu paham bahwa siapa sebenarnya saya, gitu ya. Apakah hakikat manusia itu? Jadi intinya ketika mahasiswa itu memahami siapa dirinya dan mahasiswa tahu akan hakikat manusia, maka sudah selayaknya dan sudah sepantasnya manusia itu selalu melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang terpuji. Oke, langsung saja masuk slide yang pertama. Jadi teman-teman, ketika teman-teman belajar tentang hakikat manusia, akan banyak buku-buku yang membahas tentang manusia, khususnya di buku-buku filsafat ya. Dan Pak Bagus selalu menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tertulis pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia. Pertama, siapakah aku ini? Dari mana aku berasal? Hendak kemanakah aku? Dan untuk apa aku berada di dunia ini? Coba nanti dipraktekkan, dijawab saja 4 pertanyaan ini, ditulis ulang kemudian langsung dijawab. Ini kan akan menjadi penting ya untuk teman-teman semua. Nanti jawabannya seperti apa? Apakah mengalami kebingungan atau mengalami kemantapan dalam menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, ini teman-teman nanti akan merasa sadar ya, nantinya kalau memang ada sesuatu hal ketika menjawab ini, bahwa penting sekali mempelajari tentang hakikat manusia dalam pengantar ilmu pendidikan ataupun pengembangan karakter. Intinya begini, mungkin akan mengalami begini, memahami diri sendiri aja sulit, apalagi memahami orang lain. Nah, ini ada hubungannya ya ketika nanti teman-teman menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pendidik atau totally human being gitu ya. Apakah bisa ya, mendidik orang lain, mengajari orang lain tanpa memahami karakternya, sifatnya dan segala macam, sementara kita sendiri tidak paham akan diri kita siapa. Coba nanti dipraktekkan saja teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, ini untuk pemanasan saja dalam mempelajari materi hakikat manusia. Oke, ini slide kedua, ya, warming up kedua ya. Jadi ini Pak Bagus menampilkan gambar manusia dan hewan. Kalau yang manusia teman-teman tentunya tahu itu Robert Downey Jr., seorang aktor laga. Di filmnya yang terkenal Avenger dia menjadi Iron Man ya. Kemudian di sebelahnya ada anjing. Kalau dulu itu ada aktor juga dari anjing ya, apa namanya, aktor ya, bisa dikatakan aktor atau pelakon gitu ya. Anjing judulnya yang terkenal dulu filmnya Airbud. Jadi intinya sama-sama bermain film begitu ya. Ini ada kesamaan dan perbedaan antara manusia dan hewan gitu ya. Nah, selalu ketika saya bertanya kepada mahasiswa apa perbedaan manusia dan hewan, selalu mentok jawabannya kalau manusia menggunakan akal dan pikiran, kalau hewan insting. Nah, itu selalu jawaban yang saya dapatkan dari mahasiswa gitu ya. Melihat situasi sekarang, berita-berita yang ada ya teman-teman kan, atau fenomena yang ada sekarang,
Kadang kita sekarang susah membedakan antara manusia dan hewan ya, hampir 11-12. Apa yang dilakukan hewan terkadang juga dilakukan oleh manusia. Ya itu yang terjadi saya kira. Dan jawaban mahasiswa selalu mentok, hewan menggunakan insting, manusia menggunakan akal dan pikiran. Apakah iya? Apakah hewan juga tidak menggunakan akal dan pikiran? Apakah manusia juga tidak menggunakan insting dan segala macam begitu ya? Oke, intinya tidak mengacu pada salah dan benar. Intinya saya mengajak teman-teman supaya tidak selalu menggunakan referensi-referensi yang saya kira sudah layaknya kalian kembangkan begitu tentang permasalahan yang ada di dunia ini. Nah, ini Pak Bagus coba memberikan salah satu referensi mengenai perbedaan antara manusia dan hewan supaya nanti teman-teman lebih memahami lagi, lebih mengerti lagi tentang hakikat manusia. Jadi, nah ini perbedaannya. Manusia itu ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali. Berbeda dengan hewan, ketika dilahirkan dia memiliki kemampuan yang siap pakai, gitu ya. Kemampuan yang siap pakai. Contohnya begini, manusia itu ketika dilahirkan ya selalu nangis ya, dan mau makan pun nangis, minta sesuatu nangis, haus nangis, mau pipis nangis. Berbeda dengan hewan ya, begitu dilahirkan mereka sudah memiliki kemampuan yang siap pakai untuk gitu. Ya, contohnya sapi, kuda, kucing, burung. Begitu dilahirkan sapi itu dalam sepersekian menit sudah bisa jalan, menyusui. Burung meskipun begitu menetas dari telur, meskipun dia belum bisa terbang, tetapi ketika dikasih makan yang tidak ukurannya, pencernaannya sudah bisa bekerja dengan baik. Berbeda dengan manusia, ketika begitu lahir kasih makan nasi ya nggak bisa, sistem pencernaannya belum jalan. Berbeda dengan hewan. Nah, lucu lagi ketika lumba-lumba ngelahirin anaknya atau paus begitu ya, begitu lahir kok nggak bisa berenang ya, susah, nggak ada guru les renang itu di laut untuk lumba-lumba. Jadi itu yang membedakan antara manusia dan hewan. Ya, ini salah satu referensi jawaban buat teman-teman yang saya kira tidak bisa terbantahkan gitu. Nah, oke. Karena manusia itu kompleks ya, rumit, maka manusia itu banyak dikaji ya, pengkajiannya itu luas ya. Salah satunya akan kita di sini ya, akan kita bahas mengenai pengkajian manusia secara multidisiplin dan interdisiplin. Multidisiplin itu yang seperti apa ya? Multidisiplin itu suatu pendekatan dalam mengkaji sesuatu dengan melibatkan beberapa disiplin ilmu tetapi berdiri secara sendiri-sendiri ya, kayak psikologi, demografi, biologi, sosiologi, dan lain-lain ya. Dan setiap ilmu itu mempunyai skop masing-masing dalam membahas. Misal psikologi ya mengacu pada kejiwaan, demografi mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, biologi lebih ke anatomi tubuh, sosiologi lebih kepada hubungan masyarakat. Begitu itu multidisiplin itu, manusia itu sampai dikaji dari berbagai multidisiplin. Nah, yang kedua dikaji juga manusia secara interdisiplin. Nah, berbeda dengan multidisiplin, interdisiplin itu pendekatannya hampir sama dengan multidisiplin, tapi berbeda. Banyak disiplin. Perbedaannya dengan multidisipliner yaitu pada pengkajiannya adalah generalis. Pendekatan yang dipakai dalam kajian ini adalah interdisipliner. Dengan kata lain,
pendekatan ini banyak menggunakan teori-teori konsep dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, ini karena saking kompleksnya manusia ya, jadi banyak dikaji oleh banyak ilmu ya, begitu. Nah, manusia juga ditinjau dari berbagai tinjauan ya. Di sini ada tinjauan secara evolusi dan tinjauan secara filosofik. Ya, ada yang berpendapat dari ahli ilmu evolusi itu bahwa manusia itu, dikatakan manusia itu merupakan makhluk yang belum selesai. Artinya manusia akan selalu mengalami perubahan ya. Itu jadi mengapa ada teori evolusi ini, salah satunya ya dianggap manusia itu belum selesai dengan bentuknya, akan selalu ada perubahan, akan mengalami perubahan. Teman-teman mungkin waktu di SMA itu terkenal teori evolusinya Darwin ya. Nah, termasuk dalam pengertian evolusi secara biologi, evolusi ternyata tidak hanya menyangkut alam semesta, evolusi juga terkait pada manusia, dan itu pun tidak hanya dalam pengertian biologi saja, melainkan menyangkut pula pengertian dalam bidang kemampuan intelektual, tingkah laku, dan peradaban manusia. Jadi teori evolusi itu kan membahas bentuk dunia itu ya, dari yang dulunya apa sekarang menjadi apa, ada perubahan yang lama begitu ya. Terus kemudian manusia itu dari bentuknya yang purba dulu Homo sapiens dan segala macam itu, terus kemudian berubah menjadi apa. Tapi tidak hanya sekedar itu evolusi. Evolusi itu juga concern juga terhadap intelektual, tingkah laku, dan peradaban manusia. Jelas ya, karena manusia itu pasti ada perubahan di tingkat intelektualnya, tingkah lakunya, dan peradabannya. Nah, kalau masih ingat pelajaran-pelajaran yang dahulu, ada bukti-bukti penemuan fosil manusia yang menunjukkan bahwa volume otak manusia purba, terutama ketika masih pada tahap pra-human ya, nanti dilihat lagi buku-buku sejarah yang teman-teman pernah pelajari di SMP ataupun SMA, otaknya itu kalau melihat kerangkanya ya, otaknya manusia itu lebih kecil ya pada waktu itu ya. Bentuknya kecil, berbeda dengan otak manusia yang sekarang. Ada perbedaan lah. Jadi secara biologi ada perubahan yang bentuk otaknya kecil menjadi besar, dan juga akhirnya merubah intelektualnya juga, merubah perilakunya juga, dan nanti akhirnya juga akan merubah peradaban manusia itu sendiri gitu. Ya, nanti kita bahas lagi di kesempatan yang lain mengenai tinjauan secara evolusi terhadap manusia begitu. Selanjutnya ada tinjauan secara filosofik begitu. Ini maksudnya gimana? Ya, filsafat manusia itu begini. Filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat ya, yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Ya. Filsafat manusia itu menjadikan manusia sebagai objek studinya. Karena berbicara mengenai manusia, maka tinjauan filosofis ya, yang menjadi objek studinya adalah manusia. Nah, sebenarnya dalam cabang ilmu filsafat itu sendiri, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka sebagai manusia, yang kayak tadi di slide pertama itu, siapakah aku, dari manakah aku, dan untuk apa aku hidup di dunia, itu akan muncul ya.
Nah, nanti teman-teman kalau mau memperdalam tentang filsafat ini bisa cari buku-bukunya ya, karena banyak tokoh-tokoh filsafat ya yang membahas tentang manusia. Di antaranya ada Aristoteles, ya, kemudian ada Thomas Hobbes, Nietzsche, dan lain-lain. Nanti teman-teman pelajari lagi secara mendalam tentang filsafat manusia, begitu ya. Banyak bukunya. Nah, ini maksudnya ini mempertegas ya, supaya teman-teman itu menyadari bahwa manusia itu banyak ilmu yang mengkaji dan banyak tinjauan. Ini salah satu contohnya tinjauan secara evolusi dan filosofis. Gitu ya, teman-teman. Oke, slide selanjutnya ya, masih ada hubungannya dengan tinjauan filsafat ya. Intinya begini, teman-teman. Lama banget, bertahun-tahun ya, manusia itu telah berusaha untuk introspeksi guna mencari jawab atas pertanyaan tentang siapakah aku, apakah manusia itu, dan terbuat dari atas apakah manusia itu. Ya, bidang filsafat yang khusus mengkaji masalah ini disebut ontologia atau metafisika, dan berkali-kali manusia telah memperoleh jawab atas pertanyaan apakah manusia itu, namun berkali-kali pula terjadi krisis atas jawaban tersebut, begitu ya. Maka tumbuh aliran-aliran ya, dalam filsafat ya. Ada aliran monisme dan ada aliran dualisme. Dan dalam aliran monisme sendiri ada dua faham, di mana ada faham materialisme dan idealisme. Jadi kalau aliran monisme itu menganggap bahwa seluruh alam semesta adalah makrokosmos termasuk manusia sebagai mikrokosmos, hanya terdiri dari satu azas atau zat saja gitu ya. Manusia itu bagian terkecil dari alam semesta. Paham materialisme dari aliran monisme ini, manusia itu berupa materi dan perilaku manusia hanya atas reaksi alamiah saja, alamiah semata ya. Intinya kalau manusia mengalami kedinginan itu ya karena terjadi sesuatu di alam semesta. Panas karena terjadi sesuatu di alam semesta. Itu yang dimaksud dengan faham materialisme. Idealisme, sedangkan faham idealisme, kebenaran itu pada ide atau rohani. Jiwa merupakan asas primer bagi eksistensi manusia. Jadi intinya faham idealisme itu menganggap bahwa yang terpenting di dalam diri manusia itu adalah jiwanya, raganya nggak dianggap sesuatu. Itu faham idealisme. Nah, berbeda dengan dualisme, aliran dualisme, teman-teman mungkin ingat di pelajaran SMA ada animate dan inanimate, di mana jasmani dan rohani tidak bisa terpisahkan dalam diri manusia, tidak bisa dikotomis. Itu ya aliran-alirannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dimensi kemanusiaan manusia. Manusia itu sebagai makhluk individu, sebagai makhluk susila, makhluk religius, makhluk sosial, dan makhluk pembelajar. Nah, ini mari kita kupas satu-satu apa sih maksud dari dimensi kemanusiaan manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk individu, artinya manusia itu memiliki kekhasan, keunikan. Jadi bukan individu yang egois begitu, bukan ya. Tapi manusia itu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Pun dia kembar, lahir beda sepersekian menit begitu ya, pasti ada perbedaan. Kembar identik pun pasti ada perbedaan. Kalaupun secara fisik tidak ada perbedaan, pasti ada
perbedaan perilaku. Maka ini sangat berpengaruh ya terhadap pengembangan pendidikan atau pengembangan karakter ya. Ketika kita mengajar, kita nggak bisa mengeneralisir cara belajar atau metode yang harus sama antara anak yang satu dengan yang lain. Kita tidak bisa memaksakan karena kemampuan individu antara yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Akan menjadi guru yang disayangi ketika seorang pendidik itu paham mengenai konsep manusia sebagai makhluk individu. Maka tidak akan ada lagi anak ini bodoh, anak ini pintar. Semua sebenarnya sama, tetapi cara penyelesaiannya yang berbeda. Anak yang satu dan yang kedua sebenarnya sama-sama bisa, cuman yang satu cepat, yang satu agak lambat. Nah, lambat ini bukan berarti dia lambat betulan. Mungkin dengan cara lain dia akan bisa lebih cepat. Nah, mudah-mudahan mengerti apa yang saya maksud begitu. Nanti kalau belum paham dengan apa yang saya sampaikan bisa kita diskusikan di forum diskusi. Kemudian ada makhluk susila. Manusia sebagai makhluk susila. Artinya manusia yang selalu lekat dengan nilai. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang melekat pada dirinya, di lingkungannya, ya. Dimanapun dia berada, dia tidak bisa lepas dari yang namanya nilai. Dan manusia itu sangat rentan akan nilai. Sekali kita memberikan sebuah pembelajaran arti nilai yang salah, salahkan arti nilai dari sebenarnya, maka selamanya akan susah untuk dirubah. Ini Pak Bagus ada contoh cerita begini. Suatu saat seorang ibu itu menyuruh anaknya untuk membeli roti di warung gitu ya. Kemudian si ibu bilang, "Nak, tolong belikan ibu roti di warung, tapi tolong kamu pakai helm karena di sana ada polisi." Nah, ketika saya tanyakan kepada mahasiswa, nilai apa yang hilang? Selalu dijawab dengan nilai aturan, nilai kedisiplinan. Bukan, yang saya maksud adalah nilai yang hilang di situ adalah nilai dari helm itu. Nilai dari helm itu bukan untuk menghindari polisi, tetapi lebih kepada untuk menjaga keselamatan. Jadi orang itu lekat dengan nilai. Sekali kita salah memberikan nilai dan itu menjadi minded doktrin gitu ya, itu akan susah untuk dikendalikan. Contoh lagi begini, ada seorang ibu yang menegur anaknya, "Nak, jangan buang sampah sembarangan, nanti dimarahin Pak RT." Nanti suatu saat dia akan di sekolah berbeda, dia akan buang sampah sembarangan. Ketika ditanya, "Loh, kamu kok buang sampah sembarangan?" "Nggak apa-apa, nggak ada Pak RT." Nah, ini nilainya hilang kan, bahwa membuang sampah sembarangan itu bukan karena dimarahi Pak RT, tetapi nanti menyebabkan kotor, penyakit, banjir, dan lain-lain. Nah, contoh yang konkret sekarang, sebuah value yang susah untuk diperbaiki, kata absen, yang seharusnya present menjadi absen. Tolong dong aku diabsenkan, padahal dia hadir. Harusnya minta tolong ditandatangankan. Tolong dong aku diabsenkan, padahal absen itu kan artinya tidak hadir, tapi dia minta ditandatangankan. Nah, ini kan aneh. Dan itu susah dirubah sampai sekarang, itu melekat. Ya, makanya dikatakan di sini manusia sebagai makhluk susila, selalu lekat dengan nilai. Makanya hati-hati ke depan ketika kita menjadi seorang pengajar, pendidik, atau menerapkan pada diri kita, ya didiklah anak-anakmu beserta didikmu ya sesuai dengan nilai-nilai yang sebenarnya.
Kalau ada yang salah ya segera diperbaiki karena akan minded gitu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Itu ya. Kemudian ada makhluk religius. Nah, ini makhluk religius ini selalu diartikan manusia yang beragama gitu ya. Pakai sorban, terus pakai peci, pakai rosario dan segala macam, itu simbol-simbol keagamaan, terus dikatakan religius, makhluk yang atau gampangnya dia diartikan sebagai makhluk yang beragama. Padahal religius itu adalah makhluk yang berkeyakinan. Nah, kalau religius diartikan makhluk yang beragama, nanti orang-orang ateis bukan manusia berarti. Ya intinya begini, religius itu adalah makhluk yang berkeyakinan, punya keyakinan. Orang ateis itu bukan tidak punya keyakinan, dia yakin bahwa Tuhan tidak ada. Tapi kalau lebih diperdalam lagi, sebenarnya itu mereka sedang galau saja. Sebenarnya meyakini adanya pencipta tapi belum menemukan saja. Itu makhluk religius, seperti makhluk yang berkeyakinan. Selanjutnya makhluk sosial ya teman-teman, saya kira tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Kenapa tadi di slide sebelumnya dibahas mengenai manusia adalah makhluk yang tidak berdaya? Ya karena ada hubungannya dengan makhluk sosial ini. Artinya makhluk yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Jangan dibayangkan sekarang kalian bisa hidup mandiri dan segala macam tanpa bantuan orang. Ya pada dasarnya ketika kalian lahir itu ya makhluk yang tidak berdaya dan butuh bantuan dari orang lain. Ada ketergantungan dengan makhluk yang lain. Itu kenapa disebut dengan makhluk sosial. Selanjutnya makhluk pebelajar, clear ya, karena manusia itu diberikan kesempurnaan, ada otak, ada akal untuk berpikir ya, maka menjadi sebuah hal yang absolut bahwa manusia itu ya harus belajar dengan apa yang dia miliki gitu. Oke, ini slide yang terakhir ya teman-teman semua. Jadi manusia sebagai pengemban misi pendidikan ya, semua manusia pada hakikatnya adalah pendidik meskipun bukan tenaga kependidikan ya. Meskipun kita bukan guru, dosen, instruktur, pelatih dan segala macam, pada hakikatnya kita adalah pendidik, paling tidak pendidik buat adik-adik kita ketika sudah mahasiswa ya, pendidik buat ponakan kita, pendidik buat lingkungan sekitar kita gitu. Otomatis ketika teman-teman menjadi sumber ilmu bagi adiknya, bagi tetangganya, teman-teman sudah menjalankan hakikat pendidik itu ya. Kemudian manusia sebagai pendidik, semua manusia mengemban misi untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian kepada Tuhan yang mahasiswa. Ya ini kita ini punya misi semua ya. Sebagai manusia punya misi untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, yang terakhir, tanpa adanya kesadaran bahwa manusia adalah pendidik, manusia dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Nah, ini penting kan dalam konteks mata kuliah PIP dan pengembangan karakter, ini penting ya. Maka kita harus benar-benar sadar sebagai manusia dimanapun kita berada, kita ini adalah seorang pendidik yang pastinya menjadi teladan bagi siapa. Kalau kita nggak sadar ya bahwa apa yang kita lakukan itu akan dicontoh orang, akan dilihat orang, maka dia nggak akan mikir panjang, maka timbullah kejahatan-kejahatan atau kerusakan-kerusakan di muka bumi karena dia nggak nyadar bahwa dirinya adalah seorang pendidik. Apa yang dia lakukan akan berpengaruh terhadap orang lain, berpengaruh jelek seandainya dia melakukan kejahatan itu ya. Intinya kalau
manusia itu nggak sadar bahwa dirinya adalah seorang pendidik ya. Jadi mahasiswa harus mulai sekarang harus benar-benar bahwa menanamkan bahwa pada dirinya bahwa dimanapun saya bisa menjadi, dimanapun pada hakikatnya adalah saya seorang pendidik, dan saya harus bersikap baik, dan saya harus memberikan contoh yang baik, melakukan kegiatan yang terpuji supaya membawa kebaikan bagi semua orang. Oke, itu saja video pembelajaran kali ini ya. Ini berguna untuk mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan pengembangan karakter ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya, tentunya dengan materi yang berbeda ya. PIP berbeda, pengembangan karakter juga berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.